Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan tema kita yang sebelumnya kita bahas tentang asam basa. Di part ini juga masih sama, cuman sub bahasanya adalah kekuatan asam dan pH dari larutan garam. Jadi di sini akan dibahas kekuatan asam dari beberapa senyawa, berapa senyawaan, ada yang hidrida, ada oksoasid, ada ion terhidrasi dan juga ada oksida. Kemudian dilanjutkan dengan larutan garam. Nah, larutan garam ini ada berbagai jenisnya dengan sifatnya masing-masing. Untuk kemudian di akhir slide kita akan membahas tentang pH dari larutan garam tersebut. Oke, kita mulai dari definisi sifat atau karakteristik suatu senyawa. Apabila suatu senyawa ini dilarutkan dalam air, maka senyawa tersebut akan mengalami proses pelarutan. Nah, ketika dia sudah terlarut, senyawa tersebut bisa memiliki sifat asam, bisa memiliki sifat basa, atau justru tidak memiliki sifat keduanya atau netral. Nah, untuk bisa mengetahui seberapa kuat sifat asamnya atau sifat basanya, kita bisa tahu dari kemampuan masing-masing senyawa untuk mendonorkan proton kalau kita bicara tentang kekuatan asam. Jadi di sini fokus kekuatan asam ya, karena kekuatan asam ini dipengaruhi oleh kemampuan suatu senyawa untuk memberikan protonnya kepada senyawa lain. Itu artinya semakin kuat atau semakin suka senyawa tersebut mendonorkan proton, maka kekuatan asamnya akan semakin tinggi. Kekuatan asam ini tidak hanya dihitung berdasarkan mudah tidaknya memberikan proton, tapi juga dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu contohnya pelarut yang digunakan, apakah molekul pelarut air atau pelarut yang lain, kemudian temperature, suhu yang digunakan, kemudian juga struktur molekul dari suatu asam. Nah, pada bahasan ini kita akan memfokuskan kepada kekuatan asam berdasarkan struktur molekulernya. Jadi lebih ke bagian ini. Dan senyawaan yang akan kita tentukan kekuatan asamnya ada 3, yaitu ada non-metal hidrida, ada oksoasid, dan juga ada ion metal terhidrasi. Oke, meskipun kita juga nanti akan membahas tentang senyawa oksida ya. Dan bagaimana klasifikasinya, silahkan bisa dibaca pada slide. Oke, kita akan bahas tentang jenis asam yang pertama, yaitu non-metal hidrida. Senyawa hidrida ini merupakan senyawa biner atau binary compound, di mana tersusun atas atom hidrogen dengan unsur lain yang ada pada tabel periodik. Tentu saja unsur yang dimaksud adalah unsur dengan sifat non-logam. Dua faktor yang menentukan kuat tidaknya suatu atom dilihat dari kemampuan dia untuk melepaskan proton. Nah, untuk senyawa hidrida, dua faktor yang menyebabkan proton itu mudah dilepas, yaitu pertama, elektronegativitas dari non-logam pusat dan juga kekuatan ikatan antara atom. Oke, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah elektronegativitas dari non-logam pusat. Nah, non-logam pusat ini apa aja? Dia bisa dari golongan 5A, ada yang dari 6A, ada yang dari 7A. Nah, kita lihat dulu ini tabel apa. Ini adalah tabel tentang effect of atomics and molecular properties of non-metal hydride acidity. Jadi keasaman dari
hidrida non-logam. Yang pertama kita lihat dari periodenya dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, yaitu dari kiri ke kanan elektronegativitas unsur meningkat. Nah, ini kalian sudah pelajarin di ikatan ya, kenapa elektronegativitasnya meningkat. Nah, di sini peningkatan elektronegativitas ini menyebabkan peningkatan keasaman. Nah, kenapa demikian? Jadi ketika elektronegativitas meningkat, maka kita ambil contoh adalah HF dulu ya. HF contohnya, F merupakan dibandingkan O, F ini memiliki elektronegativitas yang lebih besar. Elektronegativitas adalah suatu sifat yang mana kemampuan suatu unsur itu menarik elektron. F ini memiliki elektronegativitas yang tinggi. Adanya elektronegativitas itu, maka atom F mampu menarik awan elektron yang ada pada atom H. Sehingga efeknya adalah senyawa ini memiliki kepolaran yang lebih besar. Jadi adanya elektronegativitas tersebut, ikatan antara E dan H, E ini adalah non-logamnya, misalkan ini F, ini bisa Cl, bisa Br, atau bisa I. Ikatan antara E dan F-nya menjadi more polar, lebih polar. Kalau lebih polar, akan lebih mudah untuk membentuk pengkutupan seperti ini. Semakin lebih mudah mengkutup, maka H plusnya akan lebih mudah dilepas. Nanti korelasinya sama dengan kekuatan ikatan pada faktor berikutnya. In aqueous solution, pada larutan berair, the heat of group 3A to 5A dari grup golongan 3A hingga 5A do not have as acid, tidak memiliki sifat asam. Tapi peningkatan kekuatan asam ini dapat dilihat dari golongan 6A ke 7A. Kemudian faktor yang kedua ini adalah kekuatan ikatan. Jadi yang sebelumnya elektronegativitas meningkat, maka keasamannya meningkat. Nah, elektronegativitas tadi meningkatkan kepolaran. Nah, kalau dengan kekuatan ikatan gimana? Dari atas ke bawah, bond strength decrease, so acidity increase. Kekuatan ikatan dari atas ke bawah ini berkurang. Jadi antara E dan F ini become longer, dari atas ke bawah ikatannya lebih panjang, and weaker. Karena dia ikatannya lebih panjang, maka ikatan antara E dan F ini menjadi lebih lemah. Karena lebih lemah, maka H plus ini mudah untuk dilepaskan. Nilai tersebut bisa dilihat dari bond enthalpy-nya. Antara HF nilainya sekian, 56,82, makanya dia disebutnya weak acid. Karena ikatannya kuat, HF akan lebih susah untuk melepaskan H-nya. Semakin ke bawah, kekuatan ikatannya semakin berkurang. 431, 366, 298. Karena H pada Cl, Br, dan I ini mudah dilepas. Mereka tergolong dari asam kuat. Jadi asam kuat mudah untuk melepaskan ikatan karena juga mengaruhi dua faktor. Pertama tadi elektronegativitas, sekarang dan di sini adalah kekuatan ikatan. Oke, senyawa yang kedua adalah oxoacid. Oxoacid ini adalah senyawa yang dia memiliki atom hidrogen pada senyawanya, ada juga atom oksigen dan satu unsur lain atau dikode dengan E, di mana unsur E ini berperan sebagai sentral atau pusatnya. All oxoacid have the acidic hydrogen atoms bond to an O atom, so bond length is not involved. Jadi semua oxoacid ini
atom H-nya akan berikatan dengan atom O. Jadi untuk senyawa oksoasid, panjang ikatan tidak masuk dalam penentuan kekuatan keasaman karena atom H akan selalu berikatan dengan atom O pada senyawa oksoasid. These acids are characterized by the presence of one or more OH bond. Nah, sifat dari unsur ini adalah asamnya itu mengandung ikatan OH. Two factors determine the acid strength of oxoacid adalah the electronegativity of the central nonmetals. Elektronegativitas sama kayak yang tadi ya, elektronegativitas dari non-logam pusat, and the number of O atoms around E. Jadi dipengaruhi banyaknya atom O yang mengelilingi senyawa oksoasid ini pada materi ini dibagi menjadi dua, yaitu senyawa oksoasid dengan jumlah unsur atom O-nya sama dan jumlah atom O-nya berbeda. Yang part pertama oksoasid dengan jumlah atom O-nya sama, same number of O atoms. Kekuatan asam meningkat dengan peningkatan elektronegativitas. Ini sama ya kayak hidrida nonmetal. The more electronegative of E is, the more polar the OH bond becomes, and the more easily H plus is lost. Semakin meningkat elektronegativitasnya, maka polaritas OH-nya akan juga meningkat. Nah, efek dari peningkatan polaritas tadi ini bisa menyebabkan mudahnya atom H untuk lepas. Prinsip ini sama kayak elektronegativitas yang ada pada hidrida nonmetal. Contoh dari senyawa oksoasid adalah hypohalous acid. Hypohalous acid ini unsur umumnya adalah HOE. Ini adalah atom halogen atau dari golongan 7A. Kita lihat contohnya. Contohnya adalah HOI, HOBr, sama HOCl. Nah, ini OH-nya yang merupakan karakteristik dari oksoasid. Jadi ada OH-nya. Kemudian I, ada Br, ada Cl sebagai atom halogennya. Dari I ke Br ke Cl, elektronegativitasnya meningkat. Nah, nanti silahkan dicek di ikatannya, karakteristik dari elektronegativitas. Nah, peningkatan ini memiliki efek apa? Jadi semakin elektronegativitas ini, Br dan Cl ini, maka dia akan cenderung menarik awan elektron yang ada pada atom H. Sama ya, alasan kayak yang tadi saya jelaskan selanjutnya. Nah, semakin tebal tanda panah ini menunjukkan ikatannya, tarikan elektronnya semakin kuat. Ini ya, atau ini mungkin ditunjukkan dari ukurannya, ini kecil, agak besar, dan paling besar. Jadi elektronegativitas meningkat, maka keasamannya meningkat. Keasamannya meningkat akan menyebabkan H plusnya di sini, H-nya akan mudah untuk dilepas. Kekuatan keasaman bisa dilihat dari nilai Ka-nya. Semakin besar nilai Ka, berarti akan semakin besar kekuatan keasaman. Kita mulai dari Ka. Ka-nya HOI. Ka-nya HOI ini memiliki Ka 2,3 kali 10 pangkat min 11. Karena pangkatnya min 11, berarti kekuatan ikatannya lemah dong. Kemudian KaHOBr. Dia turun dari min 11 menjadi min 9. Berarti dari sini ke sini kekuatan ikatannya naik.
Kemudian Ka dari HOCl 2,9 kali 10 pangkat min 8. Nah, dari kekuatan ikatan akan semakin meningkat dari HOI, HOBl. Oke, jenis oxoacid yang kedua adalah oxoacid dengan different number. Angka jumlah atom O-nya berbeda. Acid strength increase with the number of O atoms. Peningkatan kekuatan keasaman meningkat dengan bertambahnya atom O yang terikat pada logam pusat. Nah, atom O semakin banyak, maka semakin besar pergeseran dari densitas elektron atau awan elektron, dan pada akhirnya senyawa tersebut mudah untuk melepaskan ion H+. Contohnya adalah HOCl dengan HOClO3. Tadi ini sudah kita bahas ya pada yang sebelumnya. Jadi elektronegativitas O yang tinggi, O dan Cl ini akan menyebabkan keduanya menarik awan elektron yang ada pada H, sehingga mereka akan cenderung membentuk polar. Kalau polar ditandai dengan pembentukan adanya parsial positif dan parsial negatif. Ini kalau satu atom O yang berikatan dengan logam. Nah, sekarang dibandingkan dengan jumlah atom O yang terikat lebih banyak. Ada tambahan 3 atom O di sini. Nah, apa efeknya? Nah, semakin banyak atom O yang terikat, maka tarikan awan elektron akan semakin besar dan mengarah ke O yang memiliki elektronegativitas yang tinggi. Jadi sini elektron yang ada di sini akan tertarik ke sini. Number ini ya tadi number O atoms increase, so acidity increase. Nah, adanya jumlah atom O yang terikat pada non-logam ini akan berpengaruh terhadap number of oxidation, angka bilangan oksidasinya. Misalkan kalau dia HOCl, maka angka bilangan oksidasi Cl-nya +1, kalau ini +3, +5, dan +7. Jadi peningkatan bilangan oksidasi juga bisa menjadi indikator peningkatan kekuatan asam. Kita bandingkan KaHOCl-nya yaitu 29 kali 10 pangkat min 8. Nah, dengan bertambahnya satu atom O di sini, maka tingkat keasamannya menjadi 1,12 kali 10 pangkat min 2. Tambah satu lagi menjadi O2 di sini, O-nya 2 di sini akan menyebabkan Ka-nya mendekati 1. Nah, tambah lagi 3 atom O yang berikatan pada Cl, ini lebih dari 10 pangkat 7. Jadi tingkat keasamannya tinggi. Semakin banyak atom O yang berikatan pada. Oke, selanjutnya senyawa yang ketiga adalah ion logam yang terhidrasi. Jadi ion logam juga bisa memiliki sifat asam. The aqueous solution of charged metal ions are acidic. Jadi beberapa ion logam tertentu, tidak semuanya tentu saja, yang larut dalam molekul air dia bisa memiliki sifat asam. Why? Because the hydrated metal ions can transfer an each ion to the water. Dia memiliki kemampuan untuk mentransfer H+-nya kepada molekul air. Contohnya adalah metal nitrat. Metal ini bisa yang jelas senyawa metal atau senyawa logam yang memiliki muatan yang tinggi, misalkan 3+ ya. Dia berikatan dengan NO3 sebanyak N. Nah, senyawa ini kemudian dilarutkan dalam air. Dia akan mengalami ionisasi. Jadi Mn menjadi Mn+ dan NO3- misalkan. Kemudian dia pelarutnya adalah air, ini awalnya adalah padatan. Kemudian dia Mn+ nanti akan mengalami hidrasi atau pengikatan dengan molekul air sebanyak X. Jadi
MH2O Xn plus NO3-. Nah, ini yang disebutnya asam bromfluorid. Senyawa ini yang mampu mendonorkan satu H plusnya yang dari molekul air kepada molekul air yang lain. If the metal ions Mn plus is small and highly charged, its high charge density withdraw sufficient electron density from the OH bond of the bond water molecule, then H plus is released. Jadi karena muatannya yang tinggi itu, misalkan 3 plus, muatannya yang tinggi dari ion logam itu, maka ion logam itu mampu menarik awan elektron dari ikatan OH-nya, OH bond pada molekul air. Nah, karena OH bond ini ditarik, jadi kan H2O ada HOH. OH elektron densitasnya dari O ini, OH bond ini ditarik dari molekul yang sudah berikatan. Jadi ini ada H2O nih, ada di Mn ini narik ikatan OH kemudian dari molekul air. Nah, ada satu H plus yang nanti akan dilepas, sehingga produk yang dihasilkan adalah MH2 plus X-1 OHN-1. Jadi ini kan awalnya H2O, dia melepaskan satu H plus untuk diberikan kepada H2O yang ada di sini sehingga menjadi H3O plus. Nah, contoh yang nyata adalah aluminium salt AlNO3 3 kali dissolved in water. HlNO3S ini dilarutkan dengan H2O sebanyak 6, kemudian dia akan mengalami ionisasi dan mengalami hidrasi. Ini muatannya 3 plus 3NO3. Strukturnya adalah seperti ini. Nah, ini yang atom ion logamnya. Electron density is drawn toward aluminum 3 plus. Jadi Al ini berkaitan dengan 6 H2O ya, 1 2 3 4 5 6 pada bagian oksigen O-nya. Nah, O kan memiliki dua pasang elektron bebas tuh yang digunakan. Nah, si Al akan menarik densitas yang ada pada O. Nah, OH1 becomes more polar. Kemudian ada OH-nya menjadi more polar. Jadi OH ini lebih polar sehingga ikatan O sama H yang ada di sebelahnya ini menjadi lemah dan itu bisa ditarik oleh molekul H2O sebagai basanya. Ini bisa menarik H plus ini sehingga dia bermuatan akan yang ini kehilangan satu H plusnya. Jadi menjadi AlH2O5 ya kan, ini menjadi 5 1 2 3 4 5 OH2 plus ya. Ini ada kehilangan satu, berarti muatannya -1, tapi karena isinya Al-nya 3 plus menjadi akhirnya totalnya muatannya menjadi 2 plus. Ini gambar the acidic behavior of hydrated aluminum 3 plus ion. Oke, hidrasi ion Al3 is ada small and multiple charge and full electron density from the OH bonds. Jadi densitasnya elektron akan ditarik dari ikatan OH sehingga menyebabkan ion H plus ini to be ditransfer ke molekul air yang terdekat. Begitu. Contoh dari penentuan atau prediksi kekuatan asam dari oxoacid bisa dilihat pada soal ini. Misalkan soal A, antara HClO, HBrO, dan HIO manakah yang lebih kuat? Atau yang pertanyaan B, lebih kuat manakah HNO3 dengan HNO2 keasamannya? Jawaban untuk A, yang pertama kita lihat ring atau urutan elektronegativitasnya.
dari I ke Cl, densitas elektronegativitasnya semakin kuat, kemudian densitas O lebih kuat dibandingkan densitas Cl, dan densitas F lebih kuat dibandingkan O. Nah, dari sini karena elektronegativitasnya itu meningkat from E to Cl, maka polaritas dari senyawa oxo acid itu juga akan meningkat dari HiO ke ClO. Jadi karena peningkatan elektronegativitas, maka atom pusat non-logam itu mampu menarik awan elektron yang ada pada atom H sehingga menjadi lebih polar. Semakin polar maka semakin mudah untuk melepaskan H+. Jadi HiO lebih tidak polar dibandingkan ClO. Adapun urutannya adalah seperti ini. HClO paling besar, kemudian HBRO dan sedangkan untuk jawaban yang kedua, manakah perbandingan antara HNO3 dan HNO2. Nah, di sini lebih ke jumlah atom oksigen yang berikatan. Kalau yang soal pertama atom O-nya sama. Yang kedua ini oxoacid dengan jumlah atom O yang berbeda. Nah, because the number of O atoms is 3 in NO3 and 2 in OH2, then HNO3 is a stronger acid than HNO2. Tentu saja ya, kemarin kita bahas. Semakin banyak atom O yang berikatan dengan atom pusat, dengan non-logam pusat, maka akan semakin kuat sifat keaksamanya. Dan ini ini juga dipengaruhi dari oxidation number, angka bilangan oksidasi dari atom pusatnya atau non-logam pusatnya, yaitu kalau yang HNO3 plus 5 ini, sedangkan biloknya HNO3 plus 3. Sehingga di sini HNO3 lebih asam dibandingkan HNO2. Okay, this is a practice exercise. You have to try to answer this question. Oke, selanjutnya kita akan membahas oksida. Jadi subbab pada slide sebelumnya kita sudah membahas tentang kekuatan asam dari senyawa oxoacid, dari senyawa hidrida, kemudian kita juga membahas kekuatan asam dari ion logam terhidrasi. Nah, sekarang kita mau membahas sifat dari senyawa oksida. Nah, senyawa oksida itu apa? Senyawa oksida adalah suatu senyawa yang setidaknya di dalam senyawa tersebut ada satu atom oksigen dan satu unsur lain tentu saja. Nah, oksida ini bisa diklasifikasikan dalam ada asam, basa, atau amfoter. Jadi kalau kita konklusikan kesenyawaan yang kita pelajari sifat asam basanya ada 4, yaitu yang tadi pertama adalah non-metal hidrida, kemudian adalah senyawa oxoacid, ketiga adalah ion logam terhidrasi, yang keempat adalah oksida. Nah, mari kita lihat klasifikasi selanjutnya. Nah, oksida, ini contoh di tabel periodik manakah oksida-oksida yang bisa membentuk oksida asam, oksida basa, dan oksida amfoter. Yang hijau ini oksida basa, yang ini yang orange amfoter, sedangkan yang biru ini adalah oksida asam.
Oke, mari kita bahas satu persatu jenis oksidanya. Mulai dari oksida asam. Oksida asam itu apa? Senyawa oksida yang ketika bereaksi dengan molekul air dia akan membentuk sebuah asam. The reaction between acidic oxide and water you can see in the slide. Jadi CO2, SO3, Na2O5, P4O10, Cl2O7 ini adalah oksida asam. Kenapa? Ketika dia bereaksi dengan molekul air, dia bisa membentuk senyawa asam H2CO3, H2SO4, HNO3, H3P4, HClO4. Jadi ada asam yang juga dari golongan oksida. Okay? Non-metallic oxide in which the oxidation number of element is high are acidic. Oksida yang bukan logam ini yang memiliki bilangan oksidasi yang tinggi ini adalah juga bisa menjadi acidic oxide. Contohnya N2O5, SO3 dan ClO2O7 ini ya contohnya. Non-metal oxide in which the oxidation of number of element is low, contohnya adalah NCO2 dan NO, show no measurable acidic properties. Sedangkan CO2 dan NO ini oksida dengan bilangan oksidasi rendah. Dan selanjutnya adalah basic oxide. Ada oksida basa. Oksida basa adalah oksida yang ketika dia bereaksi dengan air dia akan membentuk suatu basa. All alkali metal ions and all alkaline earth metal ion kecuali BeO adalah basic oxide. Tadi udah kalian lihat pada tabel periodik ya bahwa oksida logam yang ada pada golongan alkali dan alkali tanah itu merupakan basa oxide kecuali adalah BeO. The basic metal oxide break with water to form metal hydroxide. Ini jadi NaOH, BaOH2 ini dia terbentuk dari reaksi oksida basic oxide, basa oksida dari Na2O dengan H2O dan BaO dengan H2O untuk membentuk BaOH 2 kali. No non-metal oxide are known to have basic properties dan tidak ada oksida yang non-metal, oksida non-metal yang sifat oksida yang terakhir adalah amphoteric oxide atau oksida amphoter. Oksida amphoter adalah suatu oksida yang dapat bertindak sebagai asam dan basa dalam suatu reaksi sehingga dihasilkan salt and water. Contohnya adalah beryllium oxide atau BeO dan beberapa oksida logam yang ada pada golongan 3A dan 4A. Contohnya adalah AlO3. Ini bersifat amphoter. Sifat amphoter dari suatu senyawa ini tentu saja bergantung dari siapa yang diajak bereaksi. Di sini contohnya AlO3, dia bereaksi dengan HCl-nya. Kita tahu HCl adalah asam kuat, so AlO3 akan bertindak sebagai basa. Oke, produknya akan dihasilkan AlCl3 plus 3H2O. Ini garam, ini adalah molekul airnya. Sedangkan ketika AlO3 ini bereaksi dengan suatu basa NaOH, maka AlO3 ini menjadi asam dan dihasilkan garam. Nah, reaksi ini agak sedikit berbeda dengan reaksi sebelumnya karena biasanya produk yang dihasilkan ada garam dan molekul air. Di sini dihasilkan hanya garam aja. Nah, ini masuk kategori reaksi asam basa karena di sini ada reaksi netralisasi antara asam dengan selanjutnya adalah reaksi dari oksida basa dan asam. Reaction between acidic oxide and bases as those between bases oxide and acid resemble normal acid-base reaction. Nah, tentu saja reaksi antara oksida asam dan basa ini ya kayak reaksi asam basa pada umumnya yang dihasilkan salt and water. Tentu saja in general cases. CO2 direaksikan NaOH menjadi salt and water. BaO basic oxide dengan acid dihasilkan salt and water. Jadi ya sebenarnya reaksi
asam basa untuk senyawa oksida sama kayak asam basa pada umumnya. Ini entah a beaker of water, ini reaksi antara CO2 dengan CO2 dengan H2O. Ya, benar. CO2 dengan H2O. Oke, mari kita baca captionnya. Beaker of water, jadi si beaker gelas ini mengandung air, kemudian a few drop of bromothymol blue indicator have been added. Kemudian ditambahkan bromothymol blue. Ini bromothymol ini sebagai indikator supaya terjadi perubahan warna apabila terbentuk suatu produk. Jadi ini isinya air aja, kemudian ditambah propanol untuk mengetahui apakah ada senyawa lain yang terbentuk setelah ditambahkan CO2. Nah, as dry ice is added to water. Dry ice ini mengandung CO2 bereaksi to form carbonic acid. Ini ketika ditambahkan dengan dry ice, ada CO2-nya, maka terjadilah pembentukan asam karbonat. Asam karbonat bisa diketahui dari mana? Dari perubahan warna. Jadi perubahan warna ini mengindikasikan bahwa asam karbonat bentuk which turn solution acidic and change the color from blue to yellow, sehingga terbentuk larutan asam. Karena apa? Karena terjadi perubahan warna dari biru ke kuning. Oke, ini practice exercise, silahkan ya dikerjakan sebagai latihan. Oke, sebab yang terakhir yang akan kita bahas adalah sifat asam basa dari larutan garam. Jadi kalau antara asam dan basa itu beraksi, ini akan dihasilkan suatu garam. A salt is an ionic compound formed by the reaction between an acid and a base. Contohnya HCl dan NaOH dihasilkan NaCl, garam. HCl dan KOH dihasilkan garam juga. HBr dan NH3 dihasilkan garam juga. Nah, because a salt contain two ions, ya kan, dari Na plus dan Cl main, the pH of its solution can potentially be affected by either the cations of the anion or perhaps even both. Jadi karena salt garam ini terdiri dari Na plus dan Cl min, K plus dan Cn, jadi jelas Na plus berarti kation, Cl min anion, K plus kation, Cn min anion. Maka garam ini bisa jadi mempengaruhi pH suatu larutan, entah asamnya, entah kationnya, entah anionnya, atau mungkin kedua-duanya. Salt solution can be neutral, acidic, or basic. Jadi larutan garam ini bisa sifatnya netral, berarti tidak mempengaruhi larutan, bisa bersifat asam atau basa. Depend on the acid-base property of the constituent cations and anions. Bergantung dari manakah kation dan anion itu berada. Ini pengaruh dari salt solution can be neutral, acidic, or basic. Kalian bisa lihat di sini gambar A. These three solution contain acid-basic indicator bromothymol blue. Ini indikatornya bromothymol blue. Yang garam A itu NaCl, larutan NaCl solution, ini reaksi antara di NaOH sama NaCl. Produknya NaCl garamnya. Dan dia termasuk neutral solution, netral, karena pH-nya adalah 7. Jadi garam dari larutan ini adalah pH 7. Kemudian B itu NH4Cl solution. NH4Cl itu dari NH3 plus NH3 plus HCl ya. Ini larutannya asam, pH-nya ada 3,5. Jadi garamnya juga memberikan efek pada pH. Kemudian yang ketiga, NaCl solution is basic. Dari mana? Dari NaCl ini, Na itu dari NaOH, ClO ini dari HClO, pH-nya adalah 9,5. Jadi garam dari reaksi antara NaOH plus NaOH plus HClO ini produknya adalah asam.
basa dengan pH 9,5. Oke, kalau kita klasifikasikan beberapa sifat asam basa dari garam adalah seperti ini. Jadi ada garam yang memberikan sifat netral, jadi ada garam yang terbentuk itu menghasilkan larutan netral, ada garam yang terbentuk bisa jadi acid, jadi base, garam yang dihasilkan dari reaksi asam lemah dan basa lemah, dan juga garam yang dihasilkan dari polyprotic acid, namanya salt of amphiprotic anion. Jadi anionnya ini bisa menghasilkan suatu larutan dengan bisa asam bisa basa. Jadi kalau asam kuat dengan asam kuat dia jadinya netral, kalau strong acid sama weak acid dia acid, weak acid sama strong base, weak acid sama weak base bisa acid, bisa basic solution. Sedangkan polyprotic acid dengan strong base ini bisa juga acid dan base solution. Oke, kita lihat one by one. Oke, klasifikasi garam yang pertama adalah garam yang menghasilkan larutan netral. A salt consists of the ions of strong acid and the cation of strong base yields a neutral solution. Jadi seperti yang di slide sebelumnya, larutan netral ini dibentuk dari asam kuat dan basa kuat, anion dari asam kuat dan kation dari basa kuat. Salt that yield a neutral solution consists of ions that do not react with water. Jadi karena dia hasilnya adalah netral, maka ion yang dihasilkan itu tidak akan bereaksi dengan molekul air. Contohnya adalah NaNO3. NaNO3 kalau dia mengalami ionisasi, dia akan menghasilkan Na+ dan NO3-. Nah, Na+ ini dari mana? Na+ ion ini adalah konjugat asam dari strong base NaOH, NaOH, dan juga NO3- ini dari mana? Is the conjugate base of strong acid HNO3. Nah, group 1 and 2 metals contohnya adalah Li+, Ya2+, and all metal cations with charge +1 are neutral. Jadi semua golongan 1 dan 2 contohnya adalah Ni dan kation logam dengan klasifikasi yang kedua adalah garam yang menghasilkan larutan asam. Garam yang seperti apa? Garam yang dihasilkan dari reaksi antara asam kuat dengan basa lemah, sehingga di dalam garam tersebut mengandung asam konjugat dari basa lemah tersebut, sehingga dihasilkan acidic aqueous solution. Garam yang dihasilkan dari reaksi di atas akan mengandung anion negatif yang tidak reaktif dan sebuah kation di mana kationnya ini dapat mendonorkan proton ke air. Jadi anionnya tidak bereaksi, tapi kationnya ini dapat bereaksi dengan molekul air. Contohnya adalah NH4Cl. NH4Cl ini kalau dia mengalami ionisasi akan menghasilkan Na4+ dan Cl-. Kita akan lihat NH4+ ini dari mana dan Cl- dari mana. NH4+ ini adalah asam konjugat dari basa lemah NH3. Dia perannya adalah sebagai kation. Nah, kation ini yang bisa melepaskan atau mendonorkan protonnya ke molekul air. Sedangkan Cl- ini adalah konjugat basa dari strong acid HCl, sehingga Cl- ini adalah anion yang tidak bereaksi. Kemudian klasifikasi ketiga adalah garam yang menghasilkan larutan basa.
Nah, garam ini terbentuk dari reaksi antara asam lemah dengan basa kuat, sehingga garam ini mengandung conjugate base of weak acid, basa konjugat dari asam lemah, yang nanti akan menghasilkan basic aqueous solution. Kemudian garam yang dihasilkan dari larutan basa ini mengandung unreactive kation yang tidak reaktif, dan juga anion yang dapat menerima proton dari molekul air. Jadi kationnya itu tidak bereaksi dan anionnya yang mampu bereaksi dengan molekul air dengan cara menerima proton. Nah, contohnya adalah NaCN. NaCN ini berasal dari Na+ dan Cn-. Na+ merupakan konjugat asam dari strong base NaOH. Jadi dia sebagai kationnya. Dan Cn- adalah konjugat basa dari asam lemah HCN, dan Cn- ini yang sebagai anionnya. Other anion that exhibit basic properties are NO2-, F-, CH3, COO-, and CO3-. Klasifikasi garam yang keempat adalah garam yang berasal dari kation asam lemah dan anion basa lemah. Jadi ini dihasilkan dari reaksi antara asam lemah dan basa lemah. The overall acidity of the solution depends on the relative acid strength and base strength of the separated ions. Jadi keasaman dari garam bergantung dari nilai Ka dan Kb dari keduanya. If both cations and ion react with water, the ion with higher K determines the acidity of the solution. Jadi Ka yang lebih tinggi itu yang menentukan keasaman dan kebasaan dari larutan garam. Contohnya adalah NH4CN. Dia berasal dari NH4+ dan Cn-. NH4+ berasal dari NH3, sedangkan Cn- berasal dari ini reaksinya NH4CN. Reaksi pertama adalah NH4CN, ini berasal dari NH3. Jadi reaksinya seperti ini. Kemudian reaksi NH4 dengan air menghasilkan NH3+ dan H3O+. Kemudian dihitung nilai KaNH4-nya dari mana? Dari perbandingan antara Kw dengan Kb-nya NH3, karena NH4 ini adalah konjugat asam dari basa lemah NH3. Kemudian Kw-nya adalah dihitung 1 kali 10⁻⁴ dibagi Kb dari NH3 1,7 kali 10⁻⁵, sehingga nilai Ka dari NH4+ ini bernilai 5,7 kali 10⁻⁻. Selanjutnya adalah reaksi kedua dari Cn. Cn- ini berapa sih nilai nya? Cn- ini berasal dari HCN. Jadi Cn- ditambah 2O menghasilkan HCN. Cn- adalah basa konjugat dari asam lemah HCN. Kemudian reaksi ini menghasilkan OH-. Nah, ini berarti ditentukan Kb-nya. Kb dari Cn- sama dengan Kw per Ka dari HCN. Ka HCN adalah 6,2 kali 10⁻⁴, sedangkan Kw-nya tadi sama 1 kali 10⁻⁴. Diperolehlah Kb-nya 1,8 kali 10⁻⁵. Nah, di sini kita tahu bahwa nilai Kb lebih besar dari nilai Ka, sehingga NH4CN solution itu adalah basic. Jadi larutan NH4CN merupakan larutan basa karena memiliki Kb Cn- memiliki Kb yang lebih besar daripada Ka dari NH4. Yang terakhir adalah garam dari ion amphoter. The cation comes from strong base and the anion come from polyperiodic acid. Jadi memang reaksi ini adalah
reaksi antara garam poliprotik dengan basa what. These anion are amphiprotic. Jadi dari asam poliprotik itu nanti dihasilkan anion, dan anionnya itu mereka bisa berperan sebagai acid or as a base. If the anion is amphiprotic, ini saja yang ini kita maksud dari polyprotic acid, the strength of the anion as an acid Ka or as a base Kb determines the acidity of the salt. Contohnya adalah Na2HPO4, ketika dia mengalami ionisasi mereka menjadi Na2Na+ dan HPO4 3-. Nah, mari kita analisis seperti apa penentuannya. Oke. Tadi kita sudah lihat bagaimana Na2HPO4 mengalami ionisasi, dia akan menjadi 2Na+ dan HPO4 2-. Nah, yang dipertanyakan adalah anion amphiprotik nih. Nah, anion ini HPO4 2- ini dia punya satu H+. H+ ini bisa didonorkan, maka dia akan menjadi asam, atau HPO4 2- ini akan menerima H+ dari yang lain. Nah, manakah sifat yang dominan? Apakah HPO4 2- ini menerima H+ atau justru mendonorkan H+? Kita buat dua reaksi. Reaksi pertama, HPO4 2- dalam larutan air, dia mendonorkan H+-nya. H+-nya didonorkan, maka HPO4 2- menjadi HPO4 3-. H2O-nya merubah menjadi H3O+. Maka di sini HPO4- berperan sebagai asam lemah. Dan reaksi kedua, ini HPO4 2- sama-sama direaksikan dalam molekul air. Kemudian, nah ini dia berperan HPO4 2- dibuat sebagai basa lemah. Dia itu berarti menerima H+ dari H2O. Karena dia menerima H+, maka HPO4 2- ini akan berubah menjadi H2PO4-. Dan H2O ini yang sudah mendonorkan H+-nya akan berubah menjadi OH-. Nah, di sini HPO4 2- berperan sebagai basa lemah. Nah, manakah yang lebih dominan? HPO4 2- lebih cenderung untuk memberikan H+-nya, atau HPO4 2- lebih cenderung menerima H+ dari H2O. Nah, kita bisa lihat dari nilai Ka-nya. We must decide whether reaction 1 or reaction 2 goes farther to the right. Manakah yang lebih dominan ini? Nah, kita lihat KaHPO4 2-. KaHPO4 2- adalah 4,2 kali 10⁻⁴ 13. Sedangkan KaH2PO4- adalah 6,3 kali 10⁻⁸ 8. Kemudian jadi Ka-nya sekian. Kalau dia sebagai asam, maka dilihat Ka-nya. Kalau dia mau sebagai basa, dilihat Kb-nya. Nah, ini asamnya aja 4,2 kali 10⁻⁴ 13. Berarti kita menentukan Kb dari HPO4 2-. Kb HPO4 2- ditentukan dari perbandingan Kw dibanding KaH2PO4-. Dari mana tahu? Dari sini. HPO4 2- diperoleh dari Kw dibagi H2O4-. Nah, nilainya adalah 1,6 kali 10⁻⁷ 7. Nah, dari sini kita bandingkan nilai KaHPO4 2- atau Kb HPO4 2-. Ka-nya 4,2, Kb-nya 1,6 kali 10⁻⁷ 7. Manakah yang lebih besar? Nilai Kb HPO4 2- ini yang lebih besar dibandingkan Ka-nya. Sehingga di sini larutan Na2HPO4- adalah larutan basa. Jadi penentuannya berdasarkan nilai. Nah, kesimpulan dari sifat asam basa garam di dalam molekul air dan tersimpulkan dari sini. Jadi ada neutral, acidic, can be acidic or basic, or acidic or basic.
Ada netral bisa dibentuk dari apa? Cation of strong base, anion of strong base. Ini kalau dia adalah asam juga bisa diperoleh dari cation of weak base dan anion of strong base. Ini asam bisa dibentuk dari small highly charged cations and anion of strong base. Ini semua yang kita pelajarin pada ion logam terhidrasi ya. Kemudian ada acidic base, you can read by yourself. Ini perbedaannya. Oke, selanjutnya contoh dari sifat asam basa dari lautan garam. Predict whether the pH is acidic, neutral, or basic for solution of NaCH3 COO. Nilai Ka dari asam asetat adalah 1,7 kali 10 pangkat 5. Nah, apakah asam, netral, basa, atau apanya? Jadi NaCH3COOH ini kalau dia mengalami ionisasi, dia akan menjadi Na+ dan CH3CO-. Na+ merupakan asam konjugat dari basa kuat NaOH. Dia merupakan kation dari basa kuat NaOH. Anion is include group A1 will produce neutral solution. Oke, sedangkan CH3COOH ion is conjugate base or weak acid. Dia merupakan anion dari asam lemah. Sehingga di sini NaCH3COOH adalah larutan basa. Karena Na+ ini dia tidak bereaksi dengan molekul air ya. Yang bisa bereaksi dengan molekul air adalah CH3COO-. Sehingga CH3 juga berasal dari basa lemah. Sehingga konjugat basanya ini yang mendominasi. Oke. Contoh yang kedua, determine whether an aqueous solution of zinc bromide at 25 degrees Celsius is acidic, basic, or neutral. Oke, kita lihat jawabannya. ZnHCO2 ini ketika dia mengalami ionisasi dia menjadi Zn2+ dan HCO-. Zn is weak acid and HCOO- is weak base of formic acid. Nah, kita lihat reaksi ini adalah ini contoh dari ion metal terhidrasi ya. Kita lihat reaksi pertama, reaksi yang melibatkan Zn yang dia berada dalam kondisi terhidrasi dengan molekul air dan H2O. Nah, Zn yang terhidrasi pada molekul air ini bersifat sebagai asam bronstate klorid. Kita sudah bahas itu. Kemudian sehingga dihasilkanlah Zn H2O 5 kali OH plus H3O+. Jadi Zn ini melepaskan H+ yang ada pada molekul airnya 1. Sedangkan HCO3- plus H2O akan menghasilkan HCOOH plus OH-. Nah, mana yang sebagai penentu keasaman? Kita bisa lihat dari nilai Ka-nya. Penentuannya berdasarkan Ka. Jadi ini nanti sebagai kation, ini sebagai anion. Jadi ini menentukan mana yang lebih besar nilai Ka-nya. Ka Zn HCOOH2O 6 12 ini memiliki Ka 1,0 kali 10⁴ min 9. Nah, kemudian sedangkan kenapa ditentukan Ka-nya? Karena dia di sini bersifat sebagai asam. Bagaimana kita tahu? Nah, ini ada donor H+ kepada H2O sehingga terbentuk H3O+. Reaksi kedua adalah reaksi basa dari HCO3-. Nah, reaksi basa ditentukan dari
nilai KB-nya. KB HCO min diperoleh dari KW dibandingkan Ka HCOH. Nilainya adalah 5,6 kali 10,11. Jadi kita bandingkan manakah yang lebih tinggi, Ka-nya ZnH2O 6 kali 2 plus atau HCO min basa yang ditunjukkan dengan KB. Nah, di sini terlihat nilai KaZnH2O 6 kali 2 plus lebih tinggi dibandingkan KB HCO min, sehingga larutan ZnHCOO 2 kali is acidic solution. Kemudian ini latihan, you can try by yourself. Baik, selanjutnya kita beralih ke penentuan pH dari larutan garam. Jadi garam itu tadi sudah kita pelajarin bahwa dia dapat bersifat asam, basa atau netral. Karena dia memiliki sifat ini, maka kita perlu tahu berapa sih pH dari keasaman larutan garam atau berapa sih pOH dari larutan garam yang bersifat basa. Jadi di sini kita akan calculate pH of the salt solution. Bagaimana cara penulisannya? Penentuan pH will be done in exactly the same way in which we calculate the pH of the solution containing with molecular acid or with molecular base. Jadi penentuannya itu sama prosedurnya dengan menentukan pH dari asam lemah dan Oke, kita langsung masuk ke contohnya. Contohnya adalah hitung berapa pH suatu larutan potasium klorida 0,2 molar. Dan pertanyaan kedua adalah berapa sih persen hidrolisisnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama, berapa pH-nya, berapa pH KF, kita mulai dari reaksi ionisasinya. KF ini adalah garam di mana dia bisa mengalami ionisasi secara 100% menjadi K+ dan F-. Sehingga di awalnya kita punya 0,2 molar, maka ketika mengalami reaksi ionisasi, ke 0,2 molar garam tersebut, KF itu akan mengalami ionisasi sepenuhnya 100% menjadi 0,25 K+ dan 0,25 F-. Di sini kesetimbangannya jadi KF-nya menjadi 0, K+-nya dan F-nya masing-masing 0,25. Kemudian kita analisis masing-masing kation dan anionnya. K+ merupakan kation dari basa kuat KOH. K+ sendiri merupakan golongan 1A. Karena K+ ini adalah kation dari basa kuat KOH, maka sifat kation tersebut adalah unreaktif, tidak reaktif dan tidak bereaksi dengan molekul air, sehingga it has no influence of pH, sehingga kation tersebut tidak mengaruhi pH. Dan bagaimana dengan F-? F- adalah basa konjugat dari asam lemah. Jadi F- merupakan anion dari basa lemah HF. Nah, anion ini mampu untuk bereaksi dengan molekul air. Nah, karena hanya ion fluorida yang mampu, maka reaksi ion tersebut terhadap molekul air adalah seperti ini. F- plus H2O menjadi HF plus OH-. Jadi di awal kita akan menentukan pH H+-nya dengan menggunakan persamaan seperti persamaan penentuan asam dan basa. Nah, ketika reaksi ini sudah terjadi, kita bisa menentukan berapa nilai OH dan pOH-nya. F-nya konsentrasi awal ada 0,2. Kemudian ketika dia bereaksi dengan H2O, kita tidak tahu berapa HF yang mampu membentuk berapa F- yang mampu membentuk HF. Hingga kita tulis dengan X min X. Sedangkan ini plus X dan plus X kita sudah pelajarin di
slide sebelumnya. Equilibriumnya diperoleh ini, kemudian ditentukan KB-nya. KB dari HF adalah HF kali OH min per F min. Di sini kita mulai berhitungnya. Nah, HF sendiri KB-nya adalah 1,4 kali 10 min 11. Dari situ kita bisa menghitung nilai X-nya. X-nya adalah 1,9 kali 10 pangkat min 6 molar. X ini adalah nilai HF dan nilai konsentrasi OH min. Nah, sebelum kita menentukan OH min-nya, kita cek apakah asumsi yang kita buat sudah benar. Jadi pengecekan ini sudah sesuai ya, nilai perbandingan antara X dengan HF awal, HF F min awal adalah 7,6 kali 14 min 14%. Less than 5, the assumption is valid. Nah, asumsinya sudah valid, berarti kita mendefinisikan X-nya ini sebagai OH min. OH min-nya adalah 1,9 kali 10 pangkat min 6 molar. Sehingga kita bisa menentukan pOH-nya 5,72 dan pH-nya 8,28. Nah, kemudian yang pertanyaan, balik lagi ke pertanyaannya, pertanyaan sebelumnya, berapakah persen hidrolisis molekul KF? Tadi kan sudah menentukan pH-nya, sekarang berapa persen hidrolisisnya. The salt is basic solution and the percent hidrolysis is given by perbandingan antara F min yang terhidrolisis dibandingkan F min yang awal, sehingga diperoleh 1,9 kali 10 min 6 dibagi 0,25 kali 100%, sehingga persen hidrolizisnya 0,000,076%. Oke, jadi dari perhitungan tadi kita bisa menentukan pH-nya, kita bisa menentukan persen hidrolisisnya dengan metode yang sama seperti menentukan asam lemah dan basa lemah. Oke, this is practice exercise-nya, silahkan dicoba. This is my reference.